Temanku ada yang dibilang bodoh karena tidak bisa matematika, padahal dia sangat handal di bidang seni rupa. Temanku yang lain ada dibilang tidak berbakat karena tidak bisa bermain bola, padahal dia sangat pandai dalam pelajaran fisika. Temanku yang lain ada yang dimarahi habis-habisan karena nilai raportnya merah, bukan karena sering bolos sekolah, tapi di kelas dia sering dibully sehingga hilang semangat belajarnya. Apakah kita harus mengutuk ikan yang tidak bisa memanjat pohon seperti monyet? Atau kuda yang tidak bisa menyelam seperti ikan paus? Sampai kapan kita terlalu fokus terhadap kelemahan, bukan kekuatan? Sampai kapan kita harus menyamakan standar semua manusia ketika manusia itu diciptakan berbeda-beda? Pendidikan bukan hanya perkara menghakimi atau menilai dari satu sisi, tetapi juga memahami, menuntun, dan mengapresiasi. Wih, kamu sama kayak Maria Tegusa. Ini hari bukan hari kemerdekaan tuh. Aduh, salam sayang dong. Sudah tadi kok. Kemarin. Tadi nih. Aduh, maaf. Yang lama bisa sudah kena skop. Itu ada dua dong. Kalau man. Sama si ini apa? Belajar puisi di belakang tadi. Soalnya ada tugas toh dari ini kampus. Bahasa Indonesia ini memang terlalu. Baru nanti. Tahu deh gimana. Aduh, apa? Banyak. Baik, terima kasih Kak. Kita ada tung. Ada sejak Yang mau kau pintu berlaki. Putaran dosa. tadi. Anggap. Teh habis. Oh, begitu kok. Bagus ya. Biasa mengerti bahasa deh. Itu oke. Beta itu oke. Ayo maka gue kok kuliah cepet bikin apa, itu sebagai bikin apa, itu ada orang bilang langsung kerja langsung sonde mau di kuliah le ambil jurusan bahasa, kamu mau jadi apa nih? Mandi ya. Dia nih bisnis berkembang. Kamu kasih habis uang, kau bayar uang kuliah. Mending itu uang kuliah pakai buat usaha modal. Ini Minum. Woi, tancap jaga, gaskan. Aduh, sorry kawan dong. Jadi menurut Basong nih, pendidikan sangat penting kok. beta Oh, sonde jelas. sonde begitu teman-teman, pendidikan itu penting, sangat penting. Mak itu sih menurut beta dong. Dia bisa baca nih, bisa tulis, bisa hitung. Dia bisa bawa omong di kanan-kanan pemuka nih. Di orang-orang banyak-banyak di luar sana, tuh dia bisa bawa omong karena apa? Karena sekolah. Sebenarnya bisa sih tanpa sekolah mah. Itu juga kalau katong ada uang banyak sewa-sewa guru di rumah. Nah, beta anjurkan lebih baik katong bisa sekolah. Bodoh. Ini minta maaf ini. Nah, kalau menurut beta setiap orang punya tipe kesukaan sendiri. Kan saya mungkin mau paksa guru jadi dokter. Nah, itu masing-masing pilihan. Jadi kalau misalnya ada yang sekolah tapi sudah dapat kerja, itu di pilihan. Nah, kalau tadi kan dia bilang ini sudah dapat, sudah bisa usaha. Nah, tapi ada juga yang sudah di sekolah tapi sudah dapat usaha. Jadi kalau beta, menurut beta, kita harus mengakui kalau kebanyakan orang yang sekolah itu pasti dia akan dapat kerja dengan posisi yang baik. Tapi kalau yang sudah sekolah dia akan dapat kerja, kau lihat mungkin hanya masak kayu, kau kuli-kuli bangunan apa dan segala macam. Jadi kita harus belajar dari itu, kita harus mengakui itu. Itu semua dari masing-masing punya usaha waktu di sekolah. Iya Yusi, mau menurut Beni, percuma saya katong sekolah tinggi-tinggi, mau dapat kerja nanti ini ujung-ujung katong kerja serba tuju. Kayak basong lihat saat korupsi sekarang, itu orang tuh pendidikan tinggi tuh punya kedudukan, kurang apa leco, mau tau apa pencuri uang, begitu besar le, suka gitu lesan dihukum. Maka begitu lah bikin apa ini tak usah sekolah saat langsung kerja tuh. Gue mau nih, tadi mau bilang tuh kalau dong sekolah tuh, kan itu juga orang sekolah kan juga masing-masing gitu, masing-masing pribadi gitu.
semua kadang memang sih kalau ada yang sekolah salah-salah sih. Tapi kan sekolah itu ada juga yang sekolah untuk masa depan gitu. Jadi kalau orang sekolah baik-baik itu pasti dong jadi orang yang baik. Jadi semua orang di luar itu dong sekolah tinggi-tinggi itu nanti dong akan jadi koruptor begitu, dong korupsi uang negara begitu. Iya kan? Tapi Iya. di tempat-tempat lain masih banyak orang baik juga. Iya. Terus sekolah capek-capek itu juga pasti ada yang ini kan. Oh dek, nah kalau kotong bikin salah sedikit orang tua tanya lagi, langsung kontalinya berbunyi. Itu lu tuh pasti. Oh jelas. Cap selalu nakal. Bisa saya kotong salah karena memang kotong son tahu caranya, atau bisa saya karena kotong dapat ajaran jasa dari orang lain. Masa kotong sengaja buat salah, kan aneh toh. Dong suruh kotong jangan gosip padahal mau gosip parah kan. Mau di rumah, mau di sekolah, kotong selalu salah. Kotong selalu jadi pelampiasan numpuk kemarahan. Andia toh bilang, kami ketemu mulai bertanya, dong mas parah. Padahal tanya justru terlalu banyak tuh. Nah, maksudnya soalnya Beni pernah tanya di satu guru agama nih, Beni tanya juga begini. Kalau hewan peliharaan mati ya, misalnya bebek sapi, bebek babi, bebek ayam udah mati. Nah itu masuk surga apa soalnya? Dia bilang begini. Pertanyaan memang. Maksudnya bayangkan saja dia bilang begini. Hewan tuh son punya akal untuk berpikir. Jadi dia son akan bisa berbuat dosa sama ke manusia. Jadi tuh hewan tuh pasti masuk surga. Nah, yang kita tahu nih kan, kakak nih pernah belajar kalau saat manusia jatuh dalam dosa tuh semua alam ciptaan juga berdosa. Betul Sande? Betul toh? Nah, beta tanya ulang. Nah, kalau ini hewan ini sudah punya iman, jadi dia sudah bisa percaya dan mengaku kalau Tuhan Yesus ini dia katong juru selamat yang tebus katong pun dosa. Nah, imam Tuhan ini mau beta le. Buat dia bilang begini, sudah aku nanti lu di surga saya baru tanya Tuhan. Bayangkan saja dia bilang begitu. Nah, ya, kayak beta langsung pikir, nah sudah, mendingan beta usah belajar kok main game, kayak nonton YouTube, kayak nonton TikTok atau apa begitu. Oh, pasti kan nih. Oh bidang. Itu juga tuh juga memang dong omong itu juga untuk kotong gitu. Nah ingat mah kalau kotong kan sebagai anak muda sekarang kan tumbuh kan dengan HP begini. Nah kalau kotong punya pikiran itu katanya mau YouTube, mau TikTok. Nah kan di YouTube ini kotong mau cari apa saja semua ada. Ini HP ini cari apa saja semua ada di dalam. Nah kalau kotong cari untuk potong pun kebaikan, nah itu bagus tuh. Makanya anak kecil dong, coba. Anak yang masih kecil-kecil baru bisa datang buka film langsung dapat sinetron apa cinta dong apa segala macam. Betul. Nah dong mau cari apa? Nah, kalau untuk banyak lah. Menurut kau ini gimana? Kau sama. Betul sekali kawan dong. Dari besong pun keluhan nih, melihat besong kalau besong sebenarnya sangat peduli dengan hal-hal yang terjadi saat ini. Besong merasa bahwa seharusnya yang terjadi itu hal-hal yang benar. Seharusnya orang tua memberikan teladan dalam bertingkah laku dan bertutur kata. Orang tua saling mengasihi, memberikan nasihat tanpa memukul, mengajarkan anak di rumah, membiayai anak sekolah, dan menjalankan tugas lainnya sebagai orang tua dengan bertanggung jawab. Iya, Betul, iya, betul. Sudah. Ini bisa jadi panit. Jadi tolong jelas. Kalau besok saya dengar ditanya, kawan-kawan dong omong tentang guru-guru di sekolah yang mendidik, mengajar anak-anak dong. Yuk. Dong tuh seharusnya memang sonde hanya mengajarkan tentang mata pelajaran, tetapi dong juga memang seharusnya harus mendidik anak-anak dong pun karakter supaya nantinya dong jadi orang-orang yang jujur, yang baik, intinya yang baik. Nah, kita tidak bisa salahkan siapa-siapa di sini. Di sini, beta hanya mau kasih tahu saya kalau katong harus mulai dari katong pun diri sendiri. Katong anak-anak muda sekarang nih, yang seharusnya menjadi teladan dan
mau menjadikan pendidikan itu penting. Beta biasanya setuju. Kalau mau ini kehidupan nyakatong lebih baik. Sudah dengar. Beta biasanya setuju dengan kamu. Katong sekarang nih, katong harus bijaksana. Katong sebagai generasi penerus, katong harus bisa membawa solusi dalam katong punya masalah. Nah, katong sudah lihat sekarang seperti ini. Contoh, katong lihat keadaan di sini seperti ini, orang-orang. Nah, apa katong mau buat itu terus-terusan seperti ini sah? Katong mau sehingga itu biarkan itu terus terjadi terus menerus di generasi yang berikut terus. Dan mungkin toh. Jadi katong yang sekarang sebagai generasi muda, katong juga harus bawa perubahan sudah. Katong supaya katong punya adik-adik dong nanti, katong punya anak-anak dong bisa belajar dengan cara yang tepat. Nah, kawan-kawan, katong harus suruh dong supaya belajar sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, dan yang paling utama selalu minta hikmat dari Tuhan setiap hari supaya dong bisa sebentar menjadi generasi yang merubah apa yang katong alami saat ini. Jangan katong begini terus. Kalau katong begini terus, nah sama sampai ujung-ujung nanti anak cucu ke besok jadi baik juga nanti begitu terus. Setuju. Sampai. Kamu memang betul-betul cocok kuliah di jurusan bahasa. Nah, kata ini anak-anak muda sekarang ini kita nih harus banyak-banyak belajar. Mau belajar tentang apa sih? Belajar sopan santun, lebih rajin, belajar sabar. Ada banyak yang perlu kita belajar. Iya sih, tapi bisa tanya kok. Memang jangan bisa Tuhan ada suruh kotong belajar. Tuhan ada suruh kotong sekolah setinggi mungkin agar menjadi generasi yang berhikmat. Kok neto? Yang kita kejadian Tuhan hanya suruh ada nih hal kok kerja sang. Iya sih, jelas begitu. Jadi Alkitab nih soalnya ada suruh kau wajib belajar begitu. Sabar. Kenapa? Bukannya dulu waktu bangsa Israel dong, Tuhan Allah suruh dong untuk belajar perintah Tuhan dong. Kok Kerman? Berarti kau tahu apa itu sah? Apa perintah Tuhan sah? Kau tahu sah belajar? Kau yang mana? Awi dah sudah. Setuju mah. Nah sudah begini sah. Kalau untuk yang ini nah beta juga tahu dong. Maka kemana kau kita ngipin itu kata. Sudah kata Oh, persis. sampai penjelasan. Firman Tuhan kalau sangat banyak kan. Waduh, Tak kayak apa. firman Tuhan. Apa tadi pendeta? Kalau bahas tentang firman Tuhan ya kata agak menyerah. Masa wanda sah, kau tahu jangan tahu dong. Tapi kan mau jangan tahu kau betul kau. Ya, Kata Biar dia tanya duluan sah, tanya duluan. Oh, Bisa soalnya. Kan itu nanti mak jalan ya. Katong pengen nasi kopi. Oh iya kau memang.